أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله لترديد هذه التكبيرات. وها هو الشيخ سامي ديولي يكبر في هذه اللحظات الله أكبر. أجواء إيمانية روحانية تسكن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جو من الأمن والاطمئنان والراحة والسكون والقرب من الله جل في علاه. وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن معكم إخوة الإيمان في كل مكان في هذا المسجد النبوي الشريف، مستمعين إلى هذه التكبيرات وإلى مشاعر المسلمين. وها هو الشيخ محمد ماجد حكيم يستكمل هذه التكبيرات. نستمع وإياكم إلى جزء من تكبيرات العيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل عيد الأضحى مستحبا للأمة الإسلامية راجيا من الله السعادة في الدنيا والآخرة. صلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية وحامل الرسالة الإلهية المقدسة لجميع البشرية، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ذوي القلوب الاختيارية. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله والsyukur ala ni'amillah. Kita diberikan dan dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang prima. Dengan demikian kita bisa melaksanakan salat Idul Adha 1445 Hijriah di tempat yang indah ini,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, serta memasukkan kita sekalian ke golongan orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita berada di bulan haji, khususnya melaksanakan salat Idul Adha, kita akan diingatkan oleh sosok yang sangat fenomenal, yaitu seorang hamba Allah yang bernama Ibrahim bin Azar alaihi salam. Beliau dikenal dengan Abul Anbiya, bapak dari sebagian para nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini. Berbeda dengan Adam alaihissalam yang dikenal dengan lakabnya Abul Bashar sebagai bapak dari umat manusia. 2/3 umat manusia mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Jumlah penduduk dunia mencapai 8 miliar. 2/3 adalah pengikut Ibrahim. Mereka adalah pengikut dari agama Yahudi, agama Nasrani dengan berbagai denominasinya, dan Islam. Insya Allah tahun 2048 berdasarkan riset dan analisa yang dilakukan oleh Pew Research Center, kita umat Islam akan menjadi umat yang paling banyak penduduknya di atas permukaan bumi ini. Kita bisa mengalahkan umat Nasrani yang saat ini masih melebihi jumlahnya dari umat Islam jika dua mazhab dalam Kristen itu, Katolik dan Protestan, digabungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah yang kita kenal dalam sejarah teologi sebagai millah Ibrahim, yaitu agama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak berarti kita harus mengaplikasikan apa yang kita kenal kemusyrikan, apa yang kita kenal kebenaran bersama, tidak. Tetapi kita ingin mengacu kepada ajaran beliau. Makana Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima. Ibrahim bukan pengikut agama Yahudi, juga bukan pengikut agama Kristen, tetapi adalah agama hanifan muslimah yang cenderung kepada ajaran monoteisme. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tradisi dan juga kebiasaan yang dilakukan oleh beliau kini menjadi bagian yang integral daripada ajaran agama Islam. Contohnya adalah berhaji, kemudian berkhitan dan lain sebagainya. Semua itu menjadi bagian daripada ajaran agama Islam. Kalau setiap bulan haji jutaan orang melaksanakan ibadah haji, itu pun bagian daripada upaya untuk melestarikan tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu Allah menegaskan di dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum
uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya bagi kamu ada suri tauladan yang baik dalam pribadi Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Beliau dinilai sebagai pemimpin yang berhasil memimpin umatnya di jagat raya. Kita perlu mempelajari apa saja kunci keberhasilan beliau, sehingga kita bisa mengikutinya, bisa mengamalkannya. Yang pertama adalah perencanaan yang matang. Sebelum melakukan sebuah kerja, sebuah program dan agenda, maka Ibrahim melakukan perencanaan yang baik. Tidak sembarangan, tidak asal melakukan pekerjaan tanpa adanya sebuah FS, feasibility study. Subhanallah. Oleh karena itu Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu bin nizam. Sebuah pekerjaan yang hak, yang baik tanpa perencanaan bisa dikalahkan oleh pekerjaan yang tidak baik, yang penuh kemaksiatan dan kemunkaran, tapi dilakukan secara terstruktur dan terorganisasi dengan baik. Oleh karena itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu memiliki perencanaan yang baik untuk menata kehidupanmu di masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, faktor keberhasilan beliau adalah punya sikap monoloyalitas kepada hukum Allah. Ketaatan tanpa reserve, ketaatan yang absolut kepada al-qanun al-ilahi wan nuzum al-ilahiyah. Bayangkan jamaah sekalian, setelah 96 tahun beliau tidak diberikan keturunan, kemudian lahirlah anak beliau yang bernama Ismail, yang kemudian menjadi salah satu anbiya Allah. Lalu turun perintah Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam, wahai Ibrahim, silakan Anda tinggalkan keluarga Anda letakkan istri Anda di mana? Di Makkah. Dan anak Anda semata wayang Ismail tanpa ada kerabat dan keluarga dari Siti Hajar alaihissalam. Ibrahim langsung mentaati perintah Allah. Tidak ada lagi objection. Inilah monoloyalitas yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani. Hukum Allah, perintah Allah harus menjadi nomor satu. Baru hukum-hukum produk manusia, hukum-hukum dan juga berbagai macam kesepakatan, baik kesepakatan regional atau global, itu nomor dua. Bayangkan kalau itu terjadi kepada kita, setelah sekian tahun tidak punya keturunan, diberikan keturunan, lalu kita diperintahkan untuk pindah ke tempat lain, pekerjaan yang jauh. Kira-kira apakah kita memilih untuk tetap melaksanakan tugas jauh dari keluarga,
atau kita mengundurkan diri. Tetapi Ibrahim tidak, dia harus laksanakan tugas pergi ke Palestina yang jaraknya 2.800 km dari Makkah. Berapa lama? Bukan 1 minggu, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, tapi 12 tahun beliau berdakwah di Palestina. Oleh karena itu Palestina bagian yang tidak terpisahkan daripada wilayah yang dikembangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Palestina lah Nabi Ibrahim dikubur, dimakamkan. Maka ada kota di Palestina yang terletak di Ad-Dhifah Al-Gharbiyah atau West Bank, itu namanya Madinatul Khalil, ibu atau kota Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah 12 tahun beliau berdakwah di sana, lalu diperintah Allah untuk kembali. Bertemulah dengan istrinya Siti Hajar, dengan anak tercintanya Ismail. Tak lama kemudian Allah memerintahkan Ibrahim melalui malaikat Jibril alaihissalam, wahai Ibrahim, sembelihlah anak semata wayang kamu Ismail. Lalu hari berikutnya beliau memanggil anaknya, ya Ismail, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku tercinta, aku diperintahkan oleh Allah dalam mimpiku untuk menyembelih kamu. Lalu jawab anaknya, ya abati, sebuah bahasa di dalam bahasa Arab yang sangat tinggi nilainya. Ya, wahai ayahku yang tercinta, yang terhormat, if'al, laksanakan ma tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, aku menjadi anak yang sabar. Subhanallah, itu jawaban seorang anak yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi ahadul anbiya salihin wal muslihin. Lalu apa yang terjadi? Tidak lama malaikat Jibril datang kembali dan memerintahkan kepada Ibrahim, Ibrahim, itu hanya sekedar tes, ujian bagi kamu. Apakah kamu masih tetap taat kepada hukum Allah atau tidak? Ibrahim tidak bergeming mengatakan, saya siap. Bahkan pada saat dia membawa anaknya Ismail, dia izin kepada istrinya Siti Hajar. Siti Hajar minta, wahai suami tercinta, jika engkau ingin menyembelih putraku itu, maka aku ingin agar bajunya dibuka supaya engkau tidak melihat teteran dan tetesan darah dari benda tajam atau pisau yang membunuh anakku tercinta itu. Subhanallah, itulah cobaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia tetap taat. Alhamdulillah, ini kita umat Islam di dunia pada saat memasuki bulan haji, setelah 10 Dzulhijjah, kita disunahkan menurut mazhab Syafi'i, kita disunahkan untuk melakukan kurban hewan. Tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, korban itu adalah wajib. Oleh karena itu, kalau kita berada
di negara-negara di mana mayoritas penduduknya adalah pengikut madhab Abu Hanifah, kita akan temukan begitu banyak umat Islam yang melakukan kurban. Mungkin berbeda dengan negara-negara di mana mayoritas pengikutnya adalah pengikut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, apa keberhasilan, ketauladanan yang perlu kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Beliau pelopor utama menegakkan kebenaran dan menghindari kemungkaran. Subhanallah, saat ini kita dihadapi oleh begitu banyak masalah, baik dalam skala nasional atau internasional. Skala nasional, kita harus mengakui bahwa kita mengalami krisis pemimpin nasional yang memiliki ketauladanan yang tinggi. Saatnya kita mengikuti perintah dan tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ke depan, kalau kita ingin memiliki negara yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, maka kita harus memilih calon pemimpin seperti karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, umat Islam khususnya di Indonesia perlu meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak boleh memisahkan antara amar ma'ruf dengan nahi munkar. Saat ini kita temukan banyak intelektual, banyak scholar, banyak orang-orang pintar, ulama yang lebih mengutamakan pekerjaan amar ma'ruf. Mereka tidak berani untuk melakukan nahi munkar. Mengapa? Karena nahi munkar punya resiko yang lebih besar. Sementara amar ma'ruf tidak punya risiko apa-apa. Muhammadiyah khususnya sebuah gerakan Islam yang modern, educated, dan insya Allah kita akan tetap punya komitmen yang tinggi untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar bagaikan dua sisi dari satu mata uang, tidak mungkin kita pisahkan. Yang keempat, keberhasilan Nabi Ibrahim yang harus kita tauladani adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pemimpin, beliau tidak pernah menyampaikan keluh kesahnya kepada rakyatnya, kepada publik, tetapi sebaliknya beliau bangun di 2/3 malam dan melakukan sholat tahajud dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan dalam memimpin umatnya dan negaranya. Alhamdulillah, pemimpin yang berkarakter seperti Nabi Ibrahim alaihissalam insya Allah akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan kesejahteraan, akan mendatangkan kesatuan dan persatuan di negara, dan insya Allah menjadi negara yang penuh keberkahan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, pada saat kita memperingati Idul Adha, kita juga perlu menengok ke negara di Timur Tengah, saudara kita yang sedang mengalami penderitaan, tekanan, genosida yang dilakukan oleh negara Zionis Israel.
saudara-saudara kita di Palestina sudah hampir 10 bulan mereka dibombardir, dan saatnya kita umat Islam yang ada di Indonesia minimal mendoakan mereka agar mereka tahan, insya Allah sabar dalam menghadapi tantangan dan cobaan tersebut. Jamaah sekalian, Palestina sangat berjasa kepada Indonesia. Palestina sudah membantu Indonesia saat-saat krisis. Pada saat kritis kita ingin memerdekakan Indonesia ini, antara lain negara pertama di dunia yang membantu mengakui kedaulatan Republik Indonesia adalah Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga gencatan senjata segera terjadi di negara tersebut. Semoga saudara-saudara kita mujahidin Palestina Allah berikan kekuatan, Allah berikan istiqamah, sikap istiqamah dalam menghadapi tantangan tersebut. Memang agak disayangkan negara-negara di sekeliling Palestina masih belum menunjukkan solidaritas mereka kepada perjuangan bangsa Palestina. Mudah-mudahan insya Allah apabila Allah menginginkan suatu, maka tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa menghalang-halanginya. Pada akhirnya mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Indonesia akan memiliki pemimpin yang memiliki karakter seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi-nabi yang bersama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al ullata umurina minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsanah wa la taj'alhum wa iyyana minal ladzina yata'awanun wa yata'amaruna ma'a ghairina minal a'da litadnisi dinina wa istiglali khairatina wa tadmiri aqidatina. Rabbana ij'al baladana Indonesia baladan amina warzuq ahlahu minas samarat birrabahiyah wal aman wat ta'awun wat tasamuh wal adalati wassalam innaka sami'un qarib. Allahumma ya malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur al muslimina al mujahidina fi Palestin waj'alna minhum. Allahumma sabbit aqdamahum wa wahid sufufahum wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim waj'alhum minasy syuhada'il maqbulin. Allahumma ahlikil kafaratal yahudal mujrimin. Allahumma fallik jam'ahum wa syattit samlahum wa khayyib amalahum waj'alhum minal maghlubin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Atas nama pribadi dan juga organisasi khususnya Majelis Ulama Indonesia,
saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أكبر لا